Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari analis satker dulu. Bisa sambil diikutin atau disimak dulu. Untuk buka analis satkernya, kita buka di Wasdal, laporan Wasdal. Nah, pastikan di sini ada dua tiket, tiket semester 2 dan tahunan tahun 2024. Nah, jika rekan-rekan ada yang tidak muncul, segera dikoordinasikan ke kami biar kami laporkan ke DJKN. Tetapi harus paling lambat besok. Dan kalau memang ini tidak ada, jangan buat tambah sendiri, dilaporkan aja. Atau memang ada yang pernah coba-coba mau buat, waktu itu belum ada ya. Kalau waktu itu belum ada, jangan dulu coba-coba buat, dilaporkan aja kalau memang kosong. Dan jangan pernah menghapus tiket. Karena kalau tiket ini sudah dihapus, semua NUP yang ada di generat sini akan hilang. Artinya tidak bisa diajukan apa-apa lagi. Harus dilaporkan juga ke DJKN lagi. Nah, ini kita contohnya kita buka yang semester 2. Di sini ada menu pemantauan periodik, pemantauan insidentil, penertiban BMN, upload dokumen, dan log status. Yang jadi sasaran kita pemantauan periodik dan upload dokumen. Untuk yang dua ini, pemantauan insidentil dan penertiban BMN, kemungkinan kemungkinan kita tidak ada. Jadi kita fokusnya di pemantauan periodik, buka di data aset. Ini kok nggak ada dulu backup datanya. Laporan Wasdal semester 2. Jangan langsung ke tahunan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi semua diawali dari semester 2 dulu, baru nanti mengerjakan yang tahunan. Karena nanti berpengaruh kalau kita kerjakan yang tahunan, yang semester 2-nya nggak bisa dikerjain. Nah, ini contoh punya Brimob. Kalau saya mau menerangkan untuk tindak lanjut yang merah-merah ini, kayaknya nggak cukup ini waktunya. Kita laporkan apa adanya aja dulu, karena memang yang untuk laporan kali ini masih dimaklumin, banyak kekurangannya. Jadi sebelumnya kita lakukan di pemantauan periodik, data aset, kemudian ambil rekap data. Mana terusan? Nah, setelah rekap data, nanti akan muncul download Excel. Download Excel ini ada format A sampai dengan format GH. Sama seperti Wasdal sebelum-sebelumnya, ada format-formatnya. Ini nanti di-download dari A sampai GH. Di yang GH ini nanti ada tanda tangan Kasatker. Ini semua nanti dikombin aja jadi satu. Di PDF dengan judul Nih, pemantauan periodik. masuk, masuk yuk. Masuk, masuk yuk. Yang bisa Masuk buka yuk. Siman sekalian langsung dipraktekkan, bisa langsung dipraktekkan sambil dengar yang kita omongin ini. Kita tunggu kalau memang mau sambil sama-sama. Gimana rekan-rekan, mau dilanjutin untuk disimak dulu atau sambil berjalan? Kami yang baca namanya.
Jangan dipencet, jangan dipencet. Apa yang dipencet? Berjalan ya. Pelan-pelan juga kita kok. Contohnya ini format A sampai dengan GH. Contoh formatnya. Nanti di print semua ya yang di Excel ini. Di print terus dikombin jadi satu. Nah ini dibaikin. Kembali lagi tuh. Angkanya ini kayak mana deh? Hah? Baru? Siapa ya? Aduh. Nah untuk yang ini ada E-nya nih dia Bang. Kayak gini. Diperbaikin ya Excelnya yang angkanya masih ada nya diperbaikin. Ini contohnya yang dari ini form A. Terus kita kembali lagi download yang GH-nya. Nah yang GH-nya ini ada tanda tangan Kasatker. Ini kita apa namanya? Nanti diajukan tanda tangannya sambil berjalan. Ini kita scan aja untuk yang besok. Jadi diupload karena waktunya mepet di scan aja, tapi tetap dinaikkan ke Kasatker. Jadi tidak usah nunggu dari tanda tangan Kasatker, di scan aja nggak apa-apa. Yang penting kan laporannya tetap naik ke Kasatker. Terus ada lagi ini menu di pemantauan periodik ada rekap ketidaksesuaian. Jadi yang di merah-merahin tadi itu keterangannya ada di sini semua. Yang ketidaksesuaiannya ada jenis ketidaksesuaiannya apa, barangnya apa, ketidaksesuaiannya apa. Jadi seperti ini misalkan kalau di barang ini belum ada PSP-nya. Terus yang lainnya kayaknya sama semua deh nih. Hmm? PB itu. Oke, ini cuma untuk melihat ininya aja ya. Untuk melihat apa jenis ketidaksesuaiannya apa aja untuk diperbaiki. Tapi kita perbaiki nanti di semester 1 2025 aja. Nah, yang kita kerjakan tadi di sini untuk download Excel yang di data aset. Kemudian ini kita langkai. 1412 ini kita 1412 ini kita tidak ada. Jadi 412 1412-nya skip, lanjut ke daftar Stokomnem PB 416. Daftar Stokomnem fisik. Nah, ini diisi di bahan suku cadang dan lain-lain sesuai Opname fisik per 31 Desember yang apa adanya saja. Misalkan seperti contohnya punya lantas nanti ada terima transfer keluar dari Korlantas, diabaikan saja dulu. Pakai stok komponen terakhir saja dulu, Bu. Nggak perlu
tambahin lagi. Pakai yang ada aja lapor name. Untuk klasifikasinya nanti ini kita kelompokkan, nanti kita share. Mana ya? Yang dikirim tuh. Tidak bisa. Nah, Tidak bisa di gambar. jadi nanti eh, eh, teman-teman bisa ini sudah buka, terbuka belum saktinya nih? Udah. Sakti, sakti. Belum. Nanti diambil di depan lima kode barang di depannya. Untuk kayak contohnya amunisi, misalkan amunisi itu 1010101 sekian sekian sekian, berarti masuknya di bahan. Kalau 5 angka di depannya 10102 masuk di suku cadang. Amunisi itu masuknya di bahan, termasuk di bahan. Terus juga ada ATK, kertas-kertas itu kok itu masuknya di alat bahan untuk kegiatan kantor. Obat-obatan jelas di obat-obatan. Kapor lap itu seperti jaket atau yang lain-lainnya itu perlengkapannya biasanya masuknya di sini, di alat bahan untuk kegiatan kantor. Jadi nanti bisa diisikan di sini. Langsung jumlahnya di opname fisik. Jumlah opname fisiknya saja yang kita isi untuk yang opname fisiknya saja. Jadi diisi di jumlah yang sudah opname fisik. Kemudian nanti disimpan. Kemudian kita lanjut lagi ke PB 1418. Di sini penyampaian laporan barang. Iya. Langsung ke satu. Nah, untuk yang ini juga kita skip. Jadi yang di skip tadi rekapitulasi kesesuaian. Terus yang ini PB 12 sama ini di skip. Kita lanjut ke PB 16.1 rencana pemeliharaan. Jadi rencana pemeliharaan ini kita ambil datanya dari pengusulan RKBMN tahun 2022 berarti. Karena kan ini untuk pelaksanaan 2024. Ambilnya di perencanaan RKBMN, ambil yang paling bawah, yang 2024. Dan kembali lagi dulu ya. Nah, untuk PB 16-nya ini nanti rencana kebutuhan pemeliharaan seperti misalkan peralatan dan mesin, nanti diisi aja jumlahnya di sini berapa yang diusulkan pemeliharaan, jumlahnya sama nilainya. Nilainya diambil dari nilai buku bukan nilai perolehan. Juga manual. Kita jumlah manual nanti ngerjainnya. Coba aja di pantai dulu ya. Waduh, aku harus buka satu-satunya nih ya. Nanti aja dong. Nanti aja ya. Jelasin dulu. Ya jelasinnya nanti aja. Jadi yang diisi jumlah rencana ini yang diusulkan pemeliharaan berapa, terus nilainya. Untuk yang ini bisa dikosongin aja. Kemudian nanti disimpan. Aku lihat aja di mana rencananya tadi. Ya, Oh. di pemeliharaan. Nah, kita sakit nih. Yang paling bawah. Nah, Pemeliharaan bang. oh. Nah, itu. Nah, ini yang di jumlah manual. Nah ini nanti di jumlah manual. Lihatnya di masa aset. Lihatnya nanti di master asset untuk harga nilai bukunya. Contohnya seperti misalkan ini sedan. Ini ada anunya nih ya. Nggak ada yang buku harus ketemu masa aset. Ini nanti bisa dicetak aja, dicetak pilih jenis yang ekspor Pemeliharaan. pemeliharaan. Nanti ambil yang Excel-nya. Excel ya langsung jadi ya. Iya, bisa.
Nah, untuk Excelnya ini bisa dilihat untuk jeepnya karena dinilai perolehan ini. Nah, ini dihapus aja sebelahnya nih. Ini kan hapus. Nah, ini ganti aja nilai buku. Buku. Nah, untuk ngeceknya tadi di sini kayak sedannya NUP 1 kita buka ke master asset. Ambilkan filter, cari barangnya sedan. Oh, barangnya sudah nggak ada ini. Oh, sedannya udah nggak ada, Bu ya? Cari aja yang apa Bang? Yang bus, bus, Sedan nggak ada. bus. Chip. Bawahnya aja lah. Bawahnya. Baru juga chipnya. Bu Iji barangnya udah nggak ada semua ini, Bu ya? Yang diajukan Bu Miara yang kemarin, Bu ya? 2022. 2022. Bus saja masih banyak bus Bang cuma Bang. Ah, bus aja, bus. Udah ada semua sih. Berita ke angkatan bermotor ada Bang. Hmm? Berita Oh, ini ada nanti tapi nggak terbuka lah. Ini ada 22. berita aja Bang. Berita aja. Ah, ini nada kok. Maaf, maaf, maaf. Ada sekalinya. Nah, berarti lihatnya nanti di contohnya tadi misalkan bus. Nilai bukunya 0. Nah, itu bisa diisi di sini aja, isi aja di sini. Busnya 0. Ya, karena banyak konsekuensinya nanti satu-satu ini diisi nilai bukunya baru nanti di sum berapa jumlahnya. Tapi per kode barang. Mana sih tadi? Aduh. Nah, jadi nanti diisi di peralatan dan mesin disendirikan, gedung bangunan disendirikan. Gedung bangunan, misalkan gedung bangunan tadi jumlahnya berapa yang direncanakan, terus nilainya ini dikosongin, kemudian simpan. Oh, cepat kecepatan ya. Maaf, maaf, maaf. Ini mau langsung dipraktekkan atau gimana ini? Perhatikan dulu. Susah juga ya kalau nggak anu ya. Oh ya, mohon izin untuk yang Omnifisik tadi ngambilnya di Monsakti. Laporan persediaan di Monsakti. Bukan nggak Sakti kuning deh. Nggak ada lagi Sakti itu bukan deh. Perbaikan. Aduh, Saktinya lagi perbaikan lagi. Langsung lanjut aja tuh Ya nanti aja. sudah, kita lanjut dulu ya. Besok kayak biasa. Untuk Omnifisiknya nanti ngambilnya di Monsakti, di laporan persediaan. Amalkan setinggi Bang. Hmm. Iya, BA. Lanjut ya, lanjut ke berita acara
Nah, ini untuk berita acaranya kita mulai dari edit, terus diisi nomor BA-nya. BA berapa? 01. Misalkan Contoh aja nggak bisa di BA garing 01 garing Romawi 1 garing 2025 25 tempat, misal di mana nih nama jalannya? Hah? Di Satbrimob Polda Kaltim. Satbrimob. Iya. Unit kerjanya Satbrimob Polda Kaltim. Tanggal berita acaranya tanggal sekarang aja Bu, kalau bisa. Jadi tanggal berita acaranya tanggal sekarang. Nah, ini kan masih merah semua. Form BA, ketua, anggotanya ini masih merah. Ini kita submit dulu. Setelah disubmit, tambahkan tim sesuai dengan sprint yang kita buat. Minimal 3 orang. Harus ganjil, terdiri dari ketua dan anggota 2 orang. Kalau 3 orang. Kalau 5 orang berarti anggotanya 4. Ditambahkan, ya ini ditulis pangkat NRP, pangkat dan RP-nya. Misalkan Bribka NRP berapa? 802 4. Kemudian namanya, misalkan As Renda. Yang ditambahkan dulu ya. Hah? Iya. Tambahkan sedikit nanti. Kemudian diisi jabatannya, terus status keanggotaannya ketua. Nah, setelah nanti muncul di sini namanya, kemudian tambah tim lagi, isi sesuai yang kosong, ditulis anggota. Aduh. Ini pilih anggota. Sudah terisi 2, ditambah lagi, tambah tim lagi, diisi lagi. Status anggota juga. Nanti muncul 3 orang sesuai sprint. Di sini nanti yang 3 ini nanti jadi warna hijau semua. Kalau pas kita isi di sini ketua, nah nanti ketuanya sini warna hijau. Nanti anggota sudah 2 terisi, nanti anggotanya hijau sama ganjinya juga hijau. Kalau masih ngisi 2, baru sampai anggota. Kalau ngisinya sudah 3 orang, nanti ganjilnya jadi hijau. Nah, nanti setelah semuanya sudah hijau, nanti di sini akan ada muncul download ya. Setelah ada muncul download, Download PA. untuk download berita acara, nanti keluarnya seperti ini. Di sininya kop mana ya yang namanya? Ini asli dari aplikasi yang ini, Bang. Ini aja yang dari aplikasi mana? Yang ini hanya dari Enggak, aplikasi. enggak dari aplikasi. Panjang banget kali. Aduh banyak. Nah, ini nanti tampilan hasilnya nanti seperti ini ya. Nah, tampilannya nanti seperti ini setelah kita download. Nah, karena ini nggak sesuai Jukminu Polri, jadi maunya slog ini kita ngikutin Jukminu
Polri. Termasuk ini tulisannya kan bukan Arial atau Arial Naro, nanti dirubah. Ini kop suratnya diisi di contohnya kayak penyorolok tadi. Enggak, Ding. Enggak, yang tadi yang udah Pakai nanti kalau memang mau lebih mudahnya pakai format laporan Wasdal yang lama aja, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ini. Ini yang sudah sesuai Jukminu kita, kayak apa lebarnya sini udah berapa senti, ini berapa senti, kan kita pakai yang lama aja. Jadi nanti di yang tadi kita download kita ambil ininya aja. Ambil yang kolomnya ini aja. Karena kita butuh isinya aja. Di sini juga kan timnya cuma ketuanya aja yang ditulis. Jadi kita ngikutin Jukminu kita, nanti dirubah jadi sesuai sprint seperti ini, tim pemantauannya. Kemudian untuk hasilnya yang tadi kita copy, kita paste di sini. Bawahnya sudah sesuai ini. Kalau yang aslinya kan yang dari aplikasi seperti ini bawahnya. Dianya tampilannya hanya tim pemantauan periodik, nama-namanya, tempat tanda tangannya enggak ada. Mengetahuinya juga enggak ada. Jadi kita tambahkan di sini. Seperti tanggal tim pemeriksaan pemantauan periodik, nama, terus tanda tangan, mengetahui Kasatker. Ini juga nanti di print bisa diajukan, tapi untuk yang laporan kita scan aja, Bapak Ibu-Ibu. Kita scan aja untuk percepatan. Kalau nomor kan bisa dikira-kira. Dan untuk berita acara ini yang semester 2 sama yang tahunan sendiri-sendiri ya. Walaupun nilainya ini sama antara semester 1, semester 2 dan tahunan. Kita ganti di nomor BA-nya. Kalau tadi misalkan semesteran nomor 1, berarti di tahunannya nomor 2. Nanti yang tahunan diupload di tahunan, yang semester 2 diupload di semester 2. Kemudian tanggalnya, untuk tanggal ini kita pakai tanggal 16 saja Bapak Ibu-Ibu. 15 enggak apa. 15 atau 16 atau 15. Yang penting jangan lebih dari tanggal 16. Kalau kita buat tanggal 17, nanti terhitungnya kita tidak tepat waktu. Sampai berita acara sudah bisa dipahami kan, Bapak Ibu-Ibu. Mohon maaf nih kalau kecepatan. Soalnya nggak biasa ngambil materi, jadi pengennya cepet-cepet. Oke, untuk berita acara sudah paham ya? Ya kita anggap sudah paham lah. Nah, kemudian kita ke menu berikutnya, pemantauan insidentil. Juga kita. Ini kita lakukan yang pertama, kita generate. Kita generate, terus di rekap data. Setelah rekap data nanti akan muncul download Excel. Nah, download Excel ini sama seperti pemantauan periodik tadi. Dia muncul format A dan format GH. Ini juga di-download dari A sampai GH. Di GH-nya nanti ada tanda tangan Kasatker. Di print. Walaupun ini isinya nihil semua. Nanti di print, Kombin. dikombin. Di print, di download, kemudian nanti dikombin. Jadi satu. A, B, C, D, E, F, G, H. EGH. Tapi sudah ada tanda tangan Kasatker. Dikasih judul pemantauan insidentil.
situ penertiban. Sudah. Kemudian kita lanjut ke penertiban BMN. Generate juga loh. Ini sama perlakuannya, di generate, kemudian rekap data. Setelah rekap data, ada muncul download Excel. Ada format A. Ada tanda tangan. Ada tanda tangan nggak? Ada. Nah, di sini ada tanda tangan Kasatker juga. Di PDF kan, bertanda tangan dan berstempel. Semuanya bersih. Semuanya berstempel ya Bapak Ibu. Tanda tangan dan berstempel. Kemudian dikasih judul penertiban BMN. Nah, setelah penertiban BMN, kita lanjut ke upload dokumen. Nah, upload dokumen ini kita upload. Waduh, bukan punya tadi ya. Ah, buka web lain aja bang. Bentar saya bukakan web lain lagi. Dapat situ enggak? Yang aku sampai. Simpen lah. Enggak ya, dimute lagi. Oh ini tadi. Oh, iya. Ini. Iya ya. Aduh, udah lagi. Iya lah. Ratus. Anjir, berapa lagi? Tambah 9, 13. Nah, untuk upload dokumen tadi, ini kan ditambah nanti ditulis jenis dokumennya ini seperti sprint, Sudah pengantar. ditulis surat perintah, kemudian nomor surat perintah, tanggal surat perintah. Untuk sprint bulan Desember ya, Bapak-bapak Ibu-ibu, tanggal 30 atau 31 Desember. Kemudian keterangan juga ditulis surat perintah gitu aja. Kemudian ambil filenya, baru simpan. Nah, nanti akan tampil seperti ini, sprint wasdal. Sprint, nomor sprint. Ini yang sudah kita upload, punya rolog, surat perintahnya. Bulan Desember. 3 orang ya, minimal ganjil. Tidak boleh genap, harus ganjil. Ini contohnya yang sudah diupload. Nah, setelah surat pengantar, kemudian sprint wasdal, kemudian surat pengantar. Surat uploadnya sama kayak tadi Mbak ya. Jenis dokumennya ditulis surat pengantar, terus nomor surat pengantar, tanggalnya, keterangannya surat pengantar juga. Seperti ini, surat pengantar. Dua. Nah, jenis dokumennya surat pengantar. Surat pengantarnya dua bang. Kalau sama semester. Ya, surat pengantar juga 2 ya Bapak Ibu. Satu untuk semester, satu tahunan. Sprint juga. Sprint aku garing semester atau garing tahunan. Kalau sprint bisa aja di sprintnya itu dibuat eh, apa namanya wasdal semester 2 dan tahunan. Nanti bisa dipakai lah di sini. Dipakai dua-duanya untuk semesteran dan tahunan. Nah, untuk surat pengantar harus 2. Jadi surat pengantar sendiri, surat pengantar semester 2 sendiri, surat pengantar tahunan sendiri. Nanti di judulnya, di perihalnya sini dikasih tulisan semester 2.
Terus yang tahunan diganti sini tahunan tahun anggaran 2024. Nah, untuk surat pengantarnya dibuat tanggal sekarang, tanggal 15 Januari 2025. Tanda tangan dan stempel Kasatker. Untuk surat pengantar kan sudah pernah sebelum-sebelumnya buat surat pengantar Wasdal kan, ya tinggal diganti aja tahunnya dan ininya. Izin Pak untuk yang contoh yang tahunan Eh, Pak, kata-katanya Pak. kata-katanya sama aja, Bu. Tinggal diganti aja nanti ininya. Perihal pasnya. Perihalnya ini tinggal diganti tahunan. Tahunan Tahunan ini tahun semester ajaran tahun anggaran. Sampai diganti ini. Tahun tahun anggaran anggaran 2024. tahunan TA 2024. Nah, Siap. sama yang nomor 2 ini juga diganti. Ini tahunan TA 2024. Semua Januari Pak tanggalnya. Januari sama, tanggal 15 Januari. Nomornya jelas Siap. beda nanti kasihkan, Bu. Satunya Iya Pak. 13, satunya 14 berarti. Siap. Oke. Kemudian lanjut di dokumen-dokumennya ini, dokumen yang tadi kita BA dulu ya. Nah, BA-nya ini BA yang contohnya punya Rolok. Habis Pak. Maaf ya. Lanjut. Habis ya? Habis. Belum kan? Ini untuk BA-nya, contoh BA-nya. Oke, ini waktunya kayak mau habis lagi nih sudah nih. Terus itu contoh untuk dokumen pemantauan laporan periodik. Ini yang sesuai yang kita save tadi. Contohnya seperti ini. Laporan pemantauan periodik dikombin jadi satu. Jadikan satu aja. Terus ada tanda tangan Kasatker di bawahnya, paling bawah. Sama, berarti yang dokumen-dokumen ini ada tiga ya. Dokumen pemantauan periodik, dokumen insidentil, dan dokumen penertiban BMN. Jadi semua ada 6. Ini boleh dipoto atau di screenshot. Atau saya screenshot aja lah. Nanti saya kirim situ. Ini dokumen-dokumen yang harus kita kirim. Sini kan? Control V. Pernah ketutupan. Oke. Setelah itu selesai. Nah, Lanjut ke tahunan. Perlakuannya sama. Kalau ada yang belum menyimak tadi, kita ulangi lagi di tahunannya. Punyanya Brimob ini. Penwasdal. Untuk yang tahunannya sama. Ini di rekap data. Tadi ada apa tadi sebelumnya? iya, Ini kalau untuk daftar daftar aset langsung rekap data nih ya munculnya. Yang tadi belum nyimak ya. Jadi perlakuannya semester 2 sama tahunan sama. Mulainya dari awal dari pemantauan periodik daftar aset. Kemudian rekap data muncul download Excel. Nah, di-download dari format A sampai GH, tanda tangannya ada di format GH. Dan dikombin, terus ke sebelahnya lagi, bukan yang atasnya, yang bawah ya. Rekapitulasi sesuaian ini di skip, yang ini juga di skip. Kemudian yang opening fisik dikerjakan. Ini datanya nanti ambil di Monsakti,
laporan persediaan. Nah, nanti kodifikasinya sama seperti tadi, ngambil 5 angka di depannya. Seperti amunisi tadi, amunisi masuknya di bahan biasanya, terus kayak ATK, bahan cetak, buku, dan lain-lain masuknya di alat bahan kegiatan kantor, obat-obatan di obat-obatan, terus kayak apa lagi tuh ya? Kayak jaket, kaporap dan lain-lain itu tadi sih kita buka di sini, masuknya di bahan ya, Bahan. masuknya di bahan. Tapi kalau bikin kopi bahan. Itu lah apa? Itu dong. Oke, kita lanjut lagi ke PB 14118. Ini bagi yang tadi ketinggalan ya, yang belum nyimak penyampaian laporan barang, ini juga skip. Kita dilanjut ke PB 16.1, rencana pemeliharaan. Rencana pemeliharaan ngambilnya ini diisi, ngambilnya di menu RKBMN, perencanaan. Perencanaan RKBMN Satker. Yang diisi nanti jumlah rencana dan nilainya. Untuk yang jumlah RKKL sama nilai RKKL-nya di skip aja nggak apa-apa. Terus disimpan. Untuk ngambilnya datanya tadi di RKBMN, ambil yang paling bawah, yang 2024. Kemudian di pemeliharaan, kemudian dicetak. Nah, ini ngambil yang tadi aja sih sudah. Kayaknya yang tadi otomatisnya mana nih yang sudah isi otomatis nih? Ya apa? Yang tahunan ini tadi. Kalau di semester sudah diisi, tahun semester isi. Ini ya, semuanya. Yang iya pemeliharaan. Yang Ini yang ini ini juga. ini enggak, Ini enggak. enggak. Oh ya, informasi rekan-rekan untuk yang PB 16.1 ini nanti yang tahunan ini udah otomatis terisi ngikutin yang di semester 2 tadi. Berarti yang diisi paling yang stock opname. Stock opname juga isinya sama sih sama yang Aman. semester 2 tadi, cuma kita isi manual. Kita isi lagi ulang sini sama yang tadi. Isinya jumlah yang sudah di opname dan nilai yang sudah di opname. Yang ini 0, 2 ini dinolkan. Jumlah belum opname sama nilai belum opname-nya. Kemudian disimpan. Dan lanjut di berita acara. Berita acaranya sama seperti tadi. Edit, isi nomor berita acara, tempatnya. Tempatnya ini bisa ini ya, bisa nama jalan ya rekan-rekan. Seperti tadi kami itu di Rolok, kami isi ini. Bertempat di Biro Logistik Polda Kaltim, lantai 2, Jalan Sarifudin Yos nomor 88, Balikpapan. Nah, kami isi ini tadi. Jadi nanti sesuaikan tempat masing-masing untuk isi tempatnya. Unit kerja sesuai Satker. satker masing-masing. Seperti ini Satbrimob Polda Kaltim atau bidang profesi dan pengamanan Polda Kaltim. Kemudian lanjut tanggal dan tanggal berita acara dibuat tanggal sekarang ya. Tanggal 15, tanggal sekarang. Yang penting jangan lewat dari tanggal 16. Nah, setelah itu mana tanda tambahnya, Bre? Tanda tambahnya. Itu dulu. Hmm? Disubmit dulu ya. Nah, nanti setelah itu disubmit. Setelah disubmit nanti ada muncul
di sini warna biru tulisan tambah. Contohnya kayak yang tadi ya, yang di Wasdal semester 2 tadi. Nah, nanti di sini tambah tim. Nanti siapa Bu Wiji kalau anu nanti misalkan nomornya beda dari nanti diedit aja Bu. Ini nomornya. Ini kan cuma tadi untuk ini aja, untuk contoh. Sama tempatnya juga bisa diedit Mas ini Bu. Terus itu tambah tim, NIP diisi pangkat dan NRP-nya, terus nama, jabatan, struktural, terus status keanggotaan dimulai dari ketua dulu. Nah, setelah diisi yang ketua, nanti akan muncul di sini namanya yang ketuanya dan yang di sini nanti akan jadi warna hijau, yang warna merah di sini. Nah, nanti ditambah lagi nama, jabatan, di sini dipilih anggota. Habis itu tambah, setelah tambah nanti akan muncul di sini nomor 2 bagi anggota. Anggota ini akan jadi warna hijau. Setelah ini warna hijau, karena ganjilnya ini masih merah, berarti harus ditambah satu lagi. Nama anggota juga. Kemudian tambah, setelah itu muncul nomor 3, dan ganjilnya akan jadi warna hijau. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Izin, senior, rekan-rekan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan sebelum kita pindah Wilayah tadi. ke Korwil. Oh iya, nanti setelah semuanya ini dilakukan, setelah diupload dokumen, verifikasi pembuatan laporan Wasdal Satker. Seperti RKBM. Kirim, sama persis seperti LKBMN. Dikirim ke koordinator, nanti koordinator dibuka, lanjutkan juga, kirim ke supervisor yang warna biru ini. Dari supervisor nanti dikirim ke Korwil. Sampai di situ selesai. Loh, kok punya aku masih ada? Aku udah screen kan? Terus Kok ini ada muka aku? iya kan kamera semua sendiri. Hah? Nggak apa-apa. Sudah. Itu nggak ada nih. Oh. Terus bilang nanti kalau sedang itu ya. Ada pertanyaan? Rekan-rekan, ini saya logout dulu punya Bu Wiji. 11 ya. Itu aku harus ngomong apa ini? Ganti profil aja bang. Ganti profil aja. Iya, nah, nah, untuk yang di Korwil nanti ini di punya kita ya, di punya kami Wasdal Konsolidasi Yang semester 1. taruh waktu. Nah, di sini nanti akan muncul yang sudah mengirimkan. Ini contoh punya Biro Logistik sudah ngirim. Statusnya jadi tepat waktu. Kalau nanti lebih dari tanggal 16, misalkan tanggal 17 baru ngirim, nanti di sini statusnya jadi tidak tepat waktu. Nah, yang belum mengirimkan laporan Wasdal terpantau di kami ada 34 satker yang belum. Tolong diusahakan semuanya ngirim. Kalau sampai ini nanti tanggal waktu yang ditentukan untuk Korwil mengirim ini belum ngirim, maka kami akan tinggal dan satker nanti dianggap tidak membuat laporan Wasdal.
Isinya Nah, tadi seperti yang kami sampaikan, untuk laporan Wasdal ini ada dua opsi. Kalau Korwil nunggu Satker sampai ngirim semua, berarti Korwil nanti yang tidak tepat waktu, tertinggal. Berarti nama Polda Kaltim yang tidak tepat waktu. Kalau kami ngirim tepat waktu, tapi Satker ada salah satu yang tidak ngirim, nanti satu Satker tersebut ditinggal. dia dianggap tidak membuat laporan Wasdal karena dia udah nggak bisa ngirim lagi, sama sekali tidak bisa ngirim kalau Korwil sudah ngirim. Jadi diharapkan teman-teman sebelum tanggal 17, berarti besok terakhir, intinya besok sudah harus ngirim apapun itu Terjadi. yang terjadi. Mau itu datanya kosong, yang penting ngirim. Tapi Tapi kan tadi sudah kita sampaikan cara-cara ngisinya. Yang tidak tahu bisa ditanyakan. Kalau memang kita nggak bisa jawab juga, dikosongkan. Yang penting nanti dikirim. Harus ada nanti di di sini, di kolom sini harus sudah ada nama-namanya untuk Satker. tapi kalau bisa lengkap isinya kalau bisa. Tapi kalau bisa ya harus lengkap ya isi-isinya. Kalau tidak nanti akan ada catatan. Kemudian Bang, bang, Bapak bang, Adri, ya, bang untuk pengisian daftar opname fisik bang sampai ke Monsakti. nem fisik ya. Aduh, tadi udah keluar lagi bunyinya. Ntar ya, tak masuk dulu punyanya Bu Wiji tadi ya. Kok enggak mau dulu? Penuh opname fisik. Ya. Atau kamu mau share screen aja, Jum? Share screen aja. Lagi buka laptop nggak? Siapa tadi ya? Iya bang, Share screen aja ya. Ini tak tutup share screen-nya. ya. Nah, boleh di share screen. Ketawa terus Adri. Nah, jelas. Biasanya kan itu yang lainnya. Mungkin masih ada waktu. Iya. Yang lain ada yang nanya nggak? Mumpung masih ada waktu. Sambil nunggu ini. Ayo share screen. Nah, semua tanya bidang fisik bang. Fokus gitu aja. Remote juga saya. Fokus ke opname fisik ya. Aduh, aku buka sakti dulu lah ya. Saya. Kayaknya aku tadi udah buka di mana ya satu kita buka ya. Datanya kita ambil di Monsakti ya rekan-rekan. Di Monsakti, kemudian kita ambil mana dulu? Eh, anu 2025 2025 berapa bang? Ini tahunnya ambil di 2024. Terus di persediaan, ini kan, Iya, ini bukan ini. lain. Kemudian di laporan persediaan, pilih laporan persediaan periode 12. Rasanya nggak usah dibandingin sama anu dan Jadi neracanya ini nggak usah dibandingkan dengan Sakti. neraca sakti ya.
karena pasti beda. Kita ambil Excelnya aja. Enable editing. Nah, nanti tampilannya begini ya rekan-rekan. Jadi nanti diambil di eh, Nah, itu nah ini yang 3 angka di depannya. Bisa lagi dong makanya. Nah ini, aku nggak mau deh. Warnain 3 angka depan. antar aja bang. Nggak bisa. 3 angka depan ini ya. Oke. Nah, 1003 ini berarti 10103 masuk di alat bahan untuk kegiatan kantor. Berarti nanti diisi di sininya radio musik berarti masuknya yang ini. Alat untuk bahan untuk kegiatan kantor. Diisi jumlahnya. Nah, ini di jumlah berarti nanti yang 1003 ini kan ada 3. Jumlahnya nggak ada gitu, ini nilainya aja. Ini nilainya. Jumlahnya Lihat diri. lihat di rincian persediaan berarti. Di jumlah manual. Nanti di jumlah manual. Nah, untuk amunisi 10.01 berarti dia masuknya di kategori bahan. Isinya nanti di sini berarti bahan. Kayak contohnya yang sudah ada jumlahnya lah. Nah, kayak amunisi ini kan jumlahnya ini. Ya, rolok, buka mata. Masih katanya punya rolok tadi. Ini siapa sih? Oh, Korwil ini. Bisa sama lihat ini. Hah? Bisa dia di bawah bisa. Korwil bisa kah? Bisa. Ini ya sudah. Nah, ini nanti contohnya ya. Untuk bahannya, jumlah yang sudah di-opname diisi di sini. Terus nilainya berarti yang tadi. Seperti ini rolok juga punyanya amunisi aja ini. Jumlahnya amunisi segini nilainya. Dia nanti muncul di sini. Ini untuk tahu kodifikasi ininya ya. Apa namanya? Kodifikasi yang 5 angka di depannya. Karena kalau kita nyari di rincian kan bingung tuh, nggak ada kodenya ini, nggak masuk. Kita ambilkan rinciannya di mana deh? Di mana? Sakti. Nah, untuk rincian persediaannya, Langsung bawa saya laporan bang. hah? Sudah ya? Laporan. Sudah mau anu ya? Udah. Oh ya, yang mana ini? Yang paling atas. Ini enggak lah, inilah rincian. Atasnya lah persediaan. Nah, ini untuk yang ada jumlahnya, Itu manual tapi. seperti amunisi ini. Nah, ini kan amunisi di sini kosong nih, nggak ada kodenya. Nah, lihatnya tadi di sini kodenya bisa aja dipindah nanti ke sini kalau mau untuk mempermudah. Ini nanti rekan-rekan bisa pindah ke sini. Paste nggak bisa lagi sempak. Sorry. Paste, nah dapat kodenya. Nah termasuk ini tinta tulis. Tapi ini kan kosong, nggak usah. Kita cari yang ada angkanya aja. Seperti
penutup badan ini. Penutup badan ini masuknya kan di sini. Nih kodenya. Kita pindahkan ke sini dan kita paste. Nah, nanti bisa ditahu jumlahnya ini. Berarti yang 1003 apa aja? Kalau kita kan cuma dua aja. Di rolok cuma ada dua. Gimana sih punya rolok tadi? Oh ini nah. Di rolok cuma ada dua, cuma ada amunisi sama sisanya alat bahan tadi. Yang alat bahan tadi ini dijumlahkan semua. Yang ini. Ini jumlahnya nilainya nanti sama-sama ini. Amunisinya sama-sama ini nilainya. Ini kan amunisi nilainya 4790. Ini 4790, 359, 428. Kan sama anu, bang, sama itu bagian-bagian itu masih di mana lah. Hmm? Bagian bagiannya harus ini semua nggak cuma amunisi. Bukan. Jadi gitu ya rekan-rekan. Untuk ngisi stok opname-nya, cara mudahnya seperti ini. Untuk tahu jumlahnya ini tinggal di zoom aja. Sampai sini. Mudah kan teman-teman? Belas bang, belas. Itu tanya Bang Denny. Yang kosong ini dihapus saja. Untuk mudahkan ngitung nanti. Nah, sampai ada di sini. Delete aja. Nah, kan kelihatan batasnya nih. Yang atas punya amunisi, yang ini yang ada nilainya. Ini juga nanti tinggal di zoom aja. Amunisi. Kayak gini kan amunisinya bisa dihitung. Nah, seperti ini kan bisa di zoom. Nah, mana sih ini? Di zoom. Nah, dapat angkanya 302.506 sama sesuai dengan yang di sini jumlahnya. Paham. Ya. Ya. Paham juga. Kalau untuk ngakalin jumlah-jumlahnya ini bisa kan rekan-rekan? Yang penting tahu tahu dulu kode-kodenya ini masuknya di mana. Karena kita nggak bisa lihat punya teman-teman ini gimana. Kalau di Rolok cuma ada dua aja ini, amunisi sama apa amunisi masuk di bahan sama ini bahan untuk kegiatan kantor. Jadi cuma dua ini aja. Kalau di wilayah kemungkinan ada obat-obatan, ada bahan untuk SIM, STNK, BPKB, SKCK. Mungkin itu nanti kamarnya beda. Bisa masuk di apa namanya bahan persediaan untuk strategis berjaga-jaga atau yang lainnya. Tapi yang jelas kita tidak ada suku cadang. Yang ada bahan, alat bahan untuk kegiatan kantor,
obat-obatan, ya itu aja kayaknya. Akan bang. Hah? Ada 20 lebih udah barang persediaan. Kode yang mana nih, Jom? Patokannya kan tadi ini, download dulu ini. Laporan persediaan yang di Monsakti. Untuk tahu 5 kode depannya ini. Kalau yang di rincian persediaan, nah yang warna biru-biru ini, ngikut angkanya di copy paste ke sini dulu aja. Jadi tahu mana yang 5 angka di depannya ini. Untuk apa yang namanya? Untuk mengelompokkan yang mana bahan, yang mana suku cadang, yang mana alat bahan untuk kegiatan kantor, bisa kelihatan di sini. Dari 5 angka di depannya ini. Karena di sini tidak ada jumlahnya, hanya ada nilai. Nah, jumlahnya itu ada di sini, Rincian di rincian persediaan. Kalau kita langsung buka rincian persediaan, tidak ada kodenya ini, kode barangnya. Terus muter-muter memang. Tunjukin tadi. Jadi ya memang muter-muter. Ini aja kita tadi nyari-nyari nih, gimana supaya bisa ketemu apa namanya, untuk bahan ini, bahan apa aja. Itu tadi kita juga nyari. Jadi setelah sekian lama purnama, ya kita cari-cari di sini. Harus muter-muter memang. Itu pula mau Di Di ini laporan ya, persediaan Bang, Monsakti. Monsakti. Nah, laporan persediaan Ya, ini kan. yang per layar. ya, Oh, yang per layar. baru Oh, bisa langsung ke ya. yang per layar, teman-teman. Ini tapi bulan 12 ya, jangan 13 atau 14. Ambilnya 2024 yang periode 12. Kemudian di Excel-kan. Manage. Ini kita lihat dulu. Wah, ini ternyata lebih maju. Kita tadi muter-muter rasanya. Oh iya, di sini ada depannya sudah ada nomornya nih. Bisa dikelompokkan amunisi. Nah, ini ada 5 digit di depannya, bisa dilihat di sini. Bisa langsung jumlahkan kuantitasnya. Oke, rekan-rekan bisa ngambil di sini ya. Di Monsakti. Mas Rais.